Pak Irwan tuh sudah punya putra atau putri? Belum, Pak. Belum dikasih. Oh, belum dikasih ya. Belum. Lebih semangat lagi berarti. Gas terus, gas terus. Iya, memang disuruh itu rawat orang tua dulu. Gimana tuh? Iya kan, yang Tenang dulu gitu. abang-abangnya kan pada pada punya anak kan pada sibuk. Anak Oh, sakit karena kami yang belum punya anak, eh, yang rawat jadinya. Pak Irwan tuh bungsu. Bungsu saya, Pak. Bungsu ya mantap. Saya bungsu dari empat. Jadi saya anak keempat. Udah masuk, Pak. Iya. Berarti tugas-tugas nanti di sini ya, Pak, di grup ini ya. Iya. Kadang di LMS bisa Bisa juga ya. dimasukin ke LMS. Kalau masih agak bingung di LMS nanti kita bisa ngobrol-ngobrol Pak Irwan. Pak Irwan. Iya, iya. Oh, ke? Oh, siap, siap, siap. Bapak tinggalnya di mana, Pak? Saya sih deket saya sama Pak Irwan. Kalau Pak Irwan main-main tuh ke arah Hmm. Kubik, udah main kemana aja? Ke SMS sudah? Belum. Oh, ke SMS belum. SMS itu apa? eh Sumarekon Mall Serpong. Oh, belum. Baru ke ini. Alsut itu Alam Sutra itu loh, Pak. Mall. Oh, Mall Alam Sutra. Sama Ion. Kejauhan Ion BSD. ke SMS atau ke Kubik. Ada. Cubic iya pernah tahu. Nah, kalau Kubik pernah tahu saya nggak jauh dari itu. Oh, Hmm, emang Kubik. asli orang sini berarti, Pak? Saya asli Serang, Pak Oh, Irwan. Serang. Pernah dengar Serang nggak? Serang, Banten. Iya, Serang terus. Ya. Serang Israel. Israel Iran lah. Serang. Serang. Saya Ada sih teman aslinya orang Serang dulu. Dulu. Serang. Jadi Bapak Ibu eh, Bapak Ibu tuh Serang. Ya kelahiran Serang lah. Saya nggak ada ini yang lainnya. Cuma saya kadang sering dibilang Jawa. Karena kan saya lah lumayan lama saya di Jogja di Ahmad Dahlan. Hmm. Jadi kalau dulu dari Jogja tuh logatnya kan kita udah kebawa ke sana ya, udah kebawa Iya, mendok udah gitu. ini. Kayak setiap ngobrol tuh Jawanya mana Mas gitu. Ya, apalagi Jawa-Jawa Serang kan Jawa-Jawa yang mirip-mirip Cirebon, Cirebonan, Indramayu tuh Iya. gitu. Orang ada bahasanya. Ora ora ada mah justru Malah sini. tapi Jawa Serang tuh ure ane tapi ada Oh, juga udah. ora anak gitu kayak Hmm. kayak bahasa mereka lah Indramayu Cirebonan gitu. Hmm.
kelas ini tuh jumlahnya sekitar 16 orang. Cuma mungkin teman-teman tuh kadang ada yang berhalangan hadir, Pak Irwan. Iya. eh kita mulai ya, teman-teman. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Boleh open kamera nggak, teman-teman, untuk malam ini? Boleh ya, boleh ya, boleh ya. Ih, Pak Hoir, ganteng sekali Pak Ya. Hoir. Luar biasa. Lagi di mana ini Pak Hoir? Di rumah, Pak. Oh, kok di rumah terus. Mm-mm. Eh, boleh open cam ya, boleh open cam ya, kecuali yang mungkin lagi di perjalanan, nggak apa-apa. Eh, Gitu. izin teman-teman, malam ini ada pengampu untuk dosen mata kuliah multimedia. Namanya adalah Pak Irwan. Nanti beliau yang akan melanjutkan materi mata kuliah multimedia. Nah, untuk sebagai pembuka, Pak Irwan ini adalah lulusan Amikom Yogyakarta. Memang sangat berkompeten sekali di bidang multimedia, apalagi kalau teman-teman menggeluti atau berminat di multimedia, beliau banyak ilmu yang mungkin bisa di-share ke teman-teman. Mungkin langsung aja ya Pak Irwan sebagai perkenalan bagi teman-teman, karena mungkin di semester berikutnya juga akan ketemu teman-teman. Demikian mungkin kenapa saya minta teman-teman untuk open cam supaya ketika ketemu di jalan itu boleh ya saling nyapa gitu ya. Jangan pura-pura nggak kenal ya. Karena biasanya kita itu kalau baru kenal sekilas atau di kamera atau di Zoom kayak gini, biasanya kalau kalau ketemu di jalan tuh kadang mau nyapa nggak enak, mau nyapa malu. Tapi pada dasarnya kita itu senang teman-teman. Apalagi kalau kita memang mengetahui teman-teman itu adalah bagian dari keluarga ITTS, mahasiswa ITTS. Kalau saya ngelihat langsung pasti saya sapa. Begitupun harapan saya ketika teman-teman mengenali teman-teman yang lainnya di keluarga besar ITTS, mohon disapa, jangan pura-pura nggak kenal ya. Itu mungkin pembuka dari nggak apa-apa Mas Dio, nggak apa-apa. Itu mungkin pembuka dari saya. Kalau seandainya nanti ada teman-teman yang ketinggalan untuk masuk Zoom, mohon diinfokan saja bahwa mata kuliah ini akan diampu dan dilanjutkan oleh Pak Irwan. Demikian mungkin dari saya. Monggo silakan Pak Irwan. Ya. Terima kasih Pak Taifur. Hmm. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam Puji warahmatullahi syukur wabarakatuh. kehadirat Tuhan Yang Maha Esa sehingga pada kesempatan malam ini masih diberi waktu, masih diberi kesempatan oleh Tuhan untuk melaksanakan kegiatan seperti biasanya. Oh ya, tadi sudah disampaikan oleh beliau Pak Doifur, saya yang akan melanjutkan dari mata kuliah multimedia ini. Perkenalkan sebelumnya nama saya Irwan, nama panjang saya Irwan Siswanto. Mungkin kalau di kamera nggak terlihat jelas ya. Kalau mungkin ketemu langsung lebih lebih jelas. Kalau saya wajah saya lebih jelek dari di kamera seperti itu. Ya, saya asli Riau. Ada yang dari Riau, mungkin ini yang kelas atau dari Sumatera, ada, nggak ada ya. Masih Tangerang dan sekitarnya sepertinya di sini. Mas dia orang Riau ya? Riaunya Taluk, Taluk Kuantan. Di mana Mas Mas Dio keluarganya? Di Riaunya Riau mana? Siapa tahu tetangga saya. Oh, ada yang dari Bukit Tinggi, Mas Muhammad Zaki. 8 jam dari tempat saya. Dari Taluk Kuantan ke Bukit Tinggi itu.
Oh iya ya Mas. Oh iya Pak, ini Pak Toifur ya. Iya ya Pak. Terima kasih ya Pak. Boleh boleh. Mas Zaki, Bukit Tinggi ya 8 jam, Riau, Duri. Duri, oh 6 jam kalau dari tempat saya. Ke Pekanbaru 4 jam, Pekanbaru Duri itu sekitar 2 jam, 3 jam. Jauh. Terus ada yang mau tanyakan lagi? Nggak apa-apa, kalau bisa dari ini aja, dari suara aja gitu. Saya sambil minum ya. Mohon maaf. Oh ya, ya nggak apa-apa Mas Dio. Oh ya, saya alumni Amikom 2011 sampai 2016. eh, saya ambil S1 jurusan Sistem Informasi di Amikom Yogyakarta, STIMIK dulu Mas Yan, STIMIK Amikom Yogyakarta. Kemudian di tahun 2017 sampai tahun 2020, eh, saya menyelesaikan S2 saya Magister Teknik Informatika di Udah Universitas sekarang. Terus selain saya, sebelumnya saya mengajar di IBISA di Purworejo, kalau pernah dengar kampusnya. Itu perubahan bentuk dari Akademi Kebidanan Bakti Putra Bangsa sekarang jadi IBISA karena ada program studi baru di situ. Dari tahun 2021 SK saya keluar ya, SK saya keluar 2021 sampai 2025 kemarin per Maret saya memutuskan untuk bergabung di keluarga ITTS. Selain dosen, saya juga seorang praktisi. Tahun 2016 saya pernah menjadi 3D animator di Infinite Studio Batam. Ada yang tahu Infinite Studio atau yang ada yang mau kepo dulu di cari di Google Infinite Studio Batam PT Kinema Sistran. Saya pernah di situ tidak lama. Ada yang udah ada yang ngepoin apa udah ada yang searching. Udah ya, Mas Dimas, udah lihat ya? Belum. Ya, terus ada yang pernah pakai Canva? Canva mungkin kita sering, Pak. Sering pakai ya. Saya salah satu kontributornya di situ. Kalau mau cari, ketik aja di Google atau di Canva Blanca Lab, tulisannya Blanca Lab. Itu punya eh, saya dan teman saya. Terus saya juga pernah menjadi seorang freelance designer untuk membuatin CV, untuk terima game project dan lain-lainnya. Seperti itu. Jadi dari background saya, mungkin ada pertimbangan dari pihak ITTS untuk merekrut saya sebagai dosen untuk melanjutkan mata kuliah multimedia seperti itu. Ini kelas eksekutif ya berarti ya. Total ada berapa ini yang semester 4? 20 ada? Kurang sih, Pak, untuk totalnya. Sekitar 20-an ya mungkin ya. Oh iya, kalau mau lihat portofolio saya untuk desain bisa dilihat di Behance, saya ketik ya. eh untuk yang kelas eksekutif ini ada tugas final project-nya nggak biasanya? Final project, coba Mas Zikri, gimana Mas? Saya agak kurang ngerti. Maksudnya ada tugas akhirnya. Biasanya kan kalau final project, misal pas multimedia nih, tugas akhirnya bikin film, terus
atau bikin kalau yang pemrograman. Oh ya, Mas Zaki. Kalau misalnya pemrograman mungkin bikin aplikasi gitu untuk final projectnya belum belum ada ya? Belum ya. Untuk tugas-tugasnya yang seperti apa biasanya? Saya takutnya nanti saya kasih tugas berat Eh, Maksudnya untuk untuk mata kuliah tugas-tugasnya. yang lain. Iya, mata kuliah yang lain Kalau seperti mata itu. kuliah yang lain itu ada banyak sih Pak yang tugas akhir final project. Dulu Oh kita ya, termasuk jurnal ya, jurnal atau udah ada yang bikin jurnal ya? ada juga sih. Cuma kurang, kayaknya jurnal enggak deh. Enggak ya. Sebelum mata kuliah multimedia ini untuk yang mata kuliah mirip ini ada. Mirip ini, Ya mirip-mirip multimedia atau misal komputer grafis atau teori visual grafika mungkin. teori grafika ya. Ada tugas akhirnya juga mungkin Kayaknya teori grafika kurang tahu sih Pak. kurang tahu ya. Belum juga soalnya baru ini. Iya, belum ada ya. Oke, coba nanti teman-teman bisa bikin akun Behance. Ini udah saya share ya di chat ini. Terus follow akun saya. Nanti tugas akhirnya teman-teman bikin logo untuk ditampilin di Behance. Jadi fungsi dari Behance ini adalah link untuk teman-teman atau platform untuk teman-teman nanti meletakkan portofolionya. Siapa tahu teman-teman nanti ada yang melanjutkan menjadi desainer, ada yang melanjutkan menjadi eh, atau apa visual artis atau yang lain-lainnya seperti itu nanti itu yang biasanya pertama ditanyakan dari perusahaan adalah portofolionya mana seperti itu. Nah, kita taruh salah satu platformnya adalah eh, Behance seperti itu. Itu ya. Oke, bentar materi saya mana ya? Ini Pak Irwan datang-datang langsung ngasih tugas gitu ya. Oke, kita materi aja ya. Nggak apa-apa nanti biar teman-teman yang biar biar bisa sambil dengerin lah gitu. Oke, nggak ada yang mau ditanyakan tentang perkenalan saya ya. Udah cukup? Cukup ya. Eh, Screen saya tershare Iya Pak, sudah muncul Pak. sudah muncul ya. Nah, kita mulai lagi dari apa ya fundamentalnya dasarnya yaitu pengantar grafika komputer untuk multimedia. Grafika komputer sangat penting untuk produksi multimedia. Ini mencakup konsep inti, peralatan, dan aplikasi memungkinkan pengalaman visual yang menarik dan interaktif. Seperti itu. Jadi, eh, kenapa sih kita kan kuliahnya jurusan informatika? Kita kok belajar komputer grafis, kita kok belajar multimedia, seperti itu. Nah, dalam sebuah sistem pun, di dalam sebuah aplikasi,
kita tuh membutuhkan visual. Visual ini untuk apa? Eh, Agar pengguna saat kita mungkin nanti ada belajar interaksi manusia dengan komputer atau sosial informatik, eh, biar lebih mudah si user ini untuk menggunakan komputer atau aplikasi atau perangkat yang kita gunakan. Awalnya seperti itu. Tapi pada perkembangannya, eh, grafika komputer ini menjadi garis depan dari sebuah sistem seperti itu, dari sebuah aplikasi. Terus kan kayak kita main game, ya game tujuannya kan adalah untuk membuat kita seneng ya, untuk membuat adalah untuk hiburan seperti itu. Tetapi kalau visualnya biasa aja, tapi secara game menarik, secara konsep menarik seperti itu. Eh, jadi kita boring lama-lama, ibaratnya kok kurang nih kayak gitu. Kok kayak nggak ada yang menarik lagi. Makanya apalagi untuk game itu biasanya salah satu keunggulannya atau yang sering diunggul-unggulkan sama si produsen game ini itu adalah visualnya. Itu ya. Nah, konsep inti dalam grafika komputer itu ada konsep raster, gambarnya berbasis pixel atau sering kita sebut dengan ya gambar pixel gitu. Nah, ini dengan DPI versus 300 dpi, 72 dpi seperti itu. Nah, terus ini yang berbasis vektor. Jadi bedanya eh, pixel dengan vektor itu adalah jadi dari sebuah gambar, kalau pixel itu dia dari titik yang tersusun terus jadi warna, terus jadi bentuk jadi gambar. Terus kalau vektor itu dia garis biasanya. Nah, itu digunakan untuk kalau untuk percetakan, untuk eh, yang besar, baliho seperti itu biasanya lebih bagus untuk yang vektor seperti itu. Untuk si pixel bisa nggak dipakai Pak? Bisa seperti itu, tetapi dengan kepadatan atau resolusi yang lebih padat lagi seperti itu. Jadi gini, misalnya teman-teman ada sales handphone seperti itu bilang ini kameranya bagus Pak, Mas kayak gitu kan. Eh, dengan 3000 megapiksel misalnya seperti itu. Teman-teman mau beli enggak gitu kan kira-kira. Kalau saya tidak, karena megapiksel itu adalah piksel itu adalah kepadatan. Jadi yang bikin bagus kamera di handphone itu apa? Apa ayo? Sensornya ya. Jelas sensornya. Jadi kecuali si handphone ini memang memang diperuntukkan nanti kameranya untuk percetakan baliho, percetakan poster dan lain-lain. Dia perlu piksel yang besar seperti itu untuk kameranya. Tetapi kalau untuk kebutuhan WhatsApp, sosial media, ya itu malah bikin berat aja kayak gitu. Terus ada yang selanjutnya adalah permodelan 3D virtual digunakan dalam game dan film. Sebenarnya untuk 3D ini kalau di ranah desain komunikasi visual itu masuk ke dalam Trimarta, Nirmana Trimarta istilahnya seperti itu. Nah, itu biasanya digunakan oleh teman-teman kriya atau teman-teman yang mengambil jurusan seni kriya, seni patung, pahat seperti itu. Tapi untuk di ranah ilmu komputer itu dia masuk ke digital seperti itu ya. Masuk ke permodelan 3D, dikembangkan untuk bikin film, dikembangkan lagi untuk game, bahkan untuk infografis, terus yang dan lain-lainnya. Jadi yang membedakannya di situ ya. Nah, perangkat lunak yang bisa digunakan untuk grafika multimedia di industri. Jadi ada eh, sebenarnya kita kita mau mempelajari aplikasi untuk vektor kayak gitu. Yang selama ini kita tahu kan mungkin kebanyakan apa ya, Corel atau Illustrator atau apa. Cuma kan kita nggak tahu nih yang sering digunakan di di industri saat ini teman-teman mau daftar. Sedangkan skill yang dibutuhkan harus bisa ini kebanyakan seperti itu. Nah, ini udah saya catat di sini. Ini ada Adobe Photoshop, Krita, Affinity, pengeditan gambar raster dan komposisi standar industri untuk manipulasi foto profesional. Nah, jadi gampangnya gini nanti teman-teman untuk ngingetnya. eh Untuk yang basisnya vektor, pixel seperti itu biasanya dia menggunakan pengeditan raster. Pakainya apa? Photoshop. Kalau yang gratis itu ada Krita.
Terus kalau yang mau berbayar itu ada Affinity Design. Sebenarnya banyak lagi, ada Photoscape atau apa istilahnya seperti itu, yang base-nya web juga. Itu untuk yang base-nya pixel, yang gambar, untuk biasanya digunakan untuk DI atau digital digital imagine kayak gitu. Nah, itu digunakannya Photoshop. Tetapi yang industri sering pakai, atau di kantor itu nanti aplikasinya itu adanya apa, itu adalah Photoshop. Makanya teman-teman kalau memang nanti mau bisa lah, mau mau coba banting setir, saya mau, daripada saya jadi hacker saya mau jadi desainer atau saya mau jadi ini. Nah, ini aplikasi yang sering dipakai untuk yang base-nya pixel itu adalah Photoshop seperti itu. Nah, yang base-nya vektor ini untuk membuat logo, untuk membuat poster, untuk membuat macam-macam lah kayak gitu. Yang memang dia kita buat dari nol itu adalah pakainya Adobe Illustrator. Nah, ada juga yang gratis sebenarnya kayak Inkscape. Ini tampilannya persis seperti apa namanya, Corel Draw kalau pernah pakai. Terus Corel Draw, nah Corel Draw ini biasa dipakai di percetakan. Tapi kalau untuk yang aset-aset digital orang pakai Illustrator. Affinity Designer pun bisa ini pakainya untuk aplikasi yang base-nya vektor seperti itu. Nah, terus untuk yang mau jadi animator atau mau jadi 3D modeling, 3D render, atau jadi game developer dan sebagainya, ada Blender. Blender ini pun sudah mulai masuk industri, tetapi untuk saya waktu itu di 2016 hampir semua kantor pakainya rata-rata adalah Autodesk Maya. Cuma ini mahal banget untuk lisensinya. Tapi nanti teman-teman bisa pakai yang student version ya, seperti itu. Ada yang mau ditanyakan dulu atau terlalu cepat? Gak ada yang mau ditanyakan? Aman, Pak. Aman ya. Kalau terlalu cepat atau ada yang mau ditanyakan, langsung ditanyakan aja ya. Soalnya experience-nya beda banget ini, nggak tidak bertemu langsung kan, seperti itu. Nah, pengaplikasian multimedia ini ada permainan video, menciptakan dunia virtual imersif, mesin Unity dan Unreal untuk memimpin industri. Terus selanjutnya ada film dan animasi. Bahkan di beberapa film, kalau kita pernah lihat Transformer dan lain-lain, itu kan penggabungan dari eh, real shoot sama efek dari animasi itu sendiri sebenarnya, atau visual effect. Terus Avatar yang ini ya, yang warna biru itu, nah itu juga masuk ke dalam visual effect. Terus selanjutnya adalah desain dan branding web. Itu juga menarik secara visual, grafis, meningkatkan pengalaman pengguna dan identitas dari merek. Jadi ya, website itu masuknya nanti ke UI designer. Kan kalau ada pekerjaan sekarang apa, UI UX designer, sebenarnya UI dan UX itu adalah orang yang berbeda. Itu adalah user interface dan user experience dari sebuah website seperti itu, atau dari sebuah aplikasi, atau dari sebuah sistem seperti itu ya. Grafika komputer mengubah pengalaman media dari game hingga web. Desain responsif menyesuaikan grafis dengan perangkat yang berbeda. Nah, untuk format grafis itu ada JPEG atau JPEG. Nah, ini adalah kompresi lossy. Dia biasanya berupa foto, PNG ini. Dia losslessnya, versi losslessnya, dia backgroundnya itu transparan. Terus ada GIF. Dia biasanya berapa frame ya? 24 bagi 2, sekitar 12 frame. Itu dia gerak gambar animasi, dia formatnya GIF. Terus ada SVG, grafika vektor. SVG juga ini bisa dipakai untuk percetakan juga bisa, atau untuk numpuk layer biasanya. Bisa dipakai di web juga, adaptif dengan kualitas tinggi, lossless, dia untuk cetak juga bisa. Nah, terus teman-teman mau punya karya nih misalnya seperti itu, terus mau ditaruh di mana sih kayak gitu. Nah, ini ada beberapa yang saya rangkum juga di sini untuk portofolionya. Nah, ini Behance bisa digunakan untuk para desainer, baik itu desain logo, layout, dan web design sebagai tempat untuk meletakkan karyanya di sini. Terus ada
klik. Bisa biasa digunakan untuk para fotografer memamerkan karya berforum secara profesional, berbeda dengan Instagram karena Instagram adalah platform sosial media. Jadi kalau memang teman-teman seorang fotografer ya mau profesional mau ini jangan taruh fotonya di Instagram seperti itu. Ya dulu kami awal-awal keluar Instagram itu berespektasi wah ini tempatnya para fotografer gitu ya kan. Di tahun 2012 saya ingat pertama kali install Instagram masih di HP Android Froyo kalau nggak salah waktu itu. Ada di Samsung Galaxy Mini 2. Wah, kita senang ini gitu kan. Ini tempatnya untuk para fotografer. Tapi saja seiring berjalannya waktu dilihat-lihat bukan, ternyata ini memang platform sosial media seperti itu. Tapi kalau untuk branding, untuk ya untuk branding sih bagus bagus banget untuk Instagram. Cuma kalau mau secara profesional, mau benar-benar jadi foto kalian tuh di like karena foto kalian tuh bagus dan banyak yang suka, itu di Flickr seperti itu ya. Sebenarnya banyak sih platform lain, cuma yang biasa orang pakai itu Flickr kalau untuk foto. Terus kalau di Instagram kan nggak foto bagus nih, yang satunya foto landscape atau apa gitu. Itu paling like-nya 1.000. Tapi kalau ada foto cewek cantik, entah di mana, secara fotografi dia eh, kurang sesuai ini dan itu, like-nya bisa sampai melebihi yang fotonya memang benar-benar bagus seperti itu. Nah, beda dengan di Flickr memang eh, aplikasinya untuk ya untuk tempat karya untuk bahkan kita bisa menjangkau teman-teman dari luar negeri seperti itu yang satu profesi. Selanjutnya ada ArtStation, sebuah website untuk para wadah seniman visual seperti karakter 3 dimensi, storyboard bahkan itu ada yang meletakkan di situ. Terus banyak juga para 3D artis menampilkan secara digital portofolio di website ini. Tapi kebanyakan 3D artis, ya sebentar ya. Sebentar, Bang. Iya, ya, makasih sama-sama. Sampai mana tadi kita lanjut ya? Oh, sampai art station. Jadi sampai storyboard, sampai sinopsis, ide cerita, karakter, biasanya ada di art station. Tapi memang kebanyakan dari 3D artis itu mau dari modeler, sampai animator, sampai ya sampai script writing juga ada di ArtStation biasanya seperti itu. Terus eh, yang paling simpel apa sih dari kesemuanya ini gitu? Ada ada apa? Ada Pinterest seperti itu ya. Tapi saya malah malah tidak meletakkan portofolio di situ. Saya untuk membuat board di situ. Jadi misal saya mau bikin ini referensi saya letakkan di board-board yang saya buat di Pinterest biasanya seperti itu. Tapi ya bisa juga sih sebenarnya. Cuma saya belum belum pernah coba untuk yang Pinterest itu ya. Saya cuma pakai untuk cari referensi biasanya. Nah, terus selain kita belajar tentang grafika, tentang multimedia itu eh, untuk mempelajari itu semua itu tadi kan kita untuk apa lagi sih gitu. Nah, sebenarnya bisa untuk menghasilkan uang tambahan. Kalau kita mempunyai skill di multimedia yang grafis ataupun yang ke lainnya lah seperti itu. Jadi sini saya bagi dua. eh kita ngambil dari internet ya. Ibaratnya kita kita cari uang dari internet itu sebagai microstocker atau menjadi freelancer. Jadi ini konsepnya yang freelancer ini adalah service klien. Kalau yang microstocker itu kita sebagai ya sebagai yang punya aset di situ. Kita ibaratnya jualan atau kita memang ditunjuk untuk ngisi aset. Misal Canva tadi eh, itu kan
kita disuruh mengisi aset itu per tema seperti itu, mau itu dalam bentuk template atau sosial media, atau aset-aset yang lainnya seperti itu ya. Tetapi kita akan dibayar oleh mereka itu per downloadnya. Nah, itu masuk ke Microstocker, atau kita main di Shutterstock kayak gitu, kita upload foto. Nah, itu kita akan dibayar per download dari foto yang kita upload seperti itu. Jadi dia bersifat, ada yang pasif income, ada yang aktif income seperti itu. Nah, sedangkan untuk menjadi freelancer itu kita langsung berhubungan sama klien. Jadi fungsi dari platform itu sebagai media penghubungnya seperti itu. Jadi iya, sebagai media penghubungnya seperti itu. Nah, di sini untuk seorang microstocker biasanya yang dijual itu bisa berupa foto, desain logo, template, karakter dan lain sebagainya. Nah, ini yang sering digunakan itu apa biasanya Frapik, Shutterstock, Creative Market, Adobe Stock ini lagi rame-ramenya dan masih banyak lagi sebenarnya. Cuma ini yang paling rame ini. Yang paling besar pendapatan mana? Sebenarnya di Canva atau di Creative Market. Cuma ya tergantung bisa konsisten nggak kita untuk ngisi aset ini per minggunya atau per bulannya itu bisa dapat berapa gitu. Agar dapat uangnya itu lebih lebih stabil seperti itu ya. Nah, untuk freelancer banyak juga sih untuk situs-situsnya, dari freelancer.com, bisa dari Upwork ya untuk luar negeri. Nah, ini untuk yang lokalnya ada Fastwork, sebenarnya ada jobproject.id, ada, lupa saya sampainya apa itu dulu, Seribu Lancer dan sebagainya. Terus kalau yang luarnya ada juga Fiverr. Mana yang sering dipakai oleh para freelancer ini? Dua ini biasanya, si Upwork sama si Fiverr. Seperti itu. Ini sama proyeknya bahkan macam-macam, nggak, tidak tidak harus multimedia aja sih. Kalau yang ini lebih kita bisa nulis, bisa juga per paragrafnya nanti dibayar berapa sama mereka, atau kita bisa berbahasa asing, itu juga banyak yang butuh. Terus sebagai data analis juga bisa, sebagai apa ya, banyak banget lah sebenarnya. Nanti bisa dicek sendiri untuk websitenya di sini. Nah, ini tugasnya untuk minggu depan. Kita ada pertemuan lagi nggak ya? Pertemuan itu Satu setelah habis UTS itu berapa kali biasanya pertemuannya? Atau masuk terus? ada yang ini sih Pak via LMS sama via Zoom seperti ini. Eh, Iya. Beda-beda. Cuma sebentar aku lupa jadwal ininya. Oh iya ya. Hmm, gimana ya? Saya menyesuaikan aja deh kalau gitu. Eh, Ya udah, tugasnya gini aja tadi. Tetap saya kasih tugas. Gimana tadi ya tugasnya? Behance, untuk membuat akun Behance. Jika sudah punya, nggak perlu membuat. Kemudian follow akun Behance saya saja. Nah, nanti saya bisa lihat tugas teman-teman tuh dari sini sebenarnya. Nih, ntar ya saya cek, saya bukakan. Begini.
Ada suara musik ya, karena saya di kos-kosan, mohon maaf. Nah, ini nampak ya? Ini untuk yang kelas reguler kita sudah melakukannya. Eh, ini aja. Oh, ini ada yang baru nih, belum saya follow. Nah, ini contoh tugas dari mahasiswa saya yang di Purworejo dulu, di kampus sebelumnya. Jadi saya suruh bikin logo waktu itu untuk ditampilkan di sini. Itu. Jadi nanti saya bisa lihat tugasnya, bisa menilainya dari Behance saja seperti itu. Terus ini, jadi ini nanti untuk portofolio teman-teman sebenarnya seperti itu. Oke, paham ya? Ada yang mau ditanyakan, Mas Kaisang? Mas Dio fotonya sama Kaisang. Oke, ada yang mau ditanyakan? Tidak ada. Cukup ya. Kalau tidak ada, saya tutup nih. Oke, kalau nggak ada saya tutup. Oke, terima kasih atas waktunya. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Semoga pertemuan hari ini bisa bermanfaat. Tidak sekarang, tapi mungkin besok-besok atau ke anak cucu dari teman-teman. Itu ya. Yang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Boleh live ya kalau udah ini ya. Iya, terima Maaf kasih, Pak, Pak. untuk absennya gimana ya Pak? Absennya biasanya langsung dari Zoom-nya bukan? Oh, Atau di LMS masih kosong sih Pak. atau biasanya gimana? Ngisi sendiri atau oh saya absen aja kalau gitu. Sebentar ya. Ya, LMS. Tapi kelasnya udah dimulai belum tadi yang di LMS? Di LMS sih sudah mulai, cuma dia masih kosong, Pak. Biasanya kan ada join Oh iya. bagi otomatis. Ya udah saya absen manual aja kalau gitu. Soalnya ini saya masih pakai akun Pak ini, Pak Doifur, eksekutif ya. Pertemuan keberapa ini kita? 10. Iya, Pak. Oh iya, saya isi kalau gitu. Muhammad Khairi, datang nggak ini?
Hadir, Pak. Ada ya. Ada, Pak. Terus Asfind Basit Mariono. Ada? Tidak ada ya. Dimas Ismawan. Hadir, Pak. Oh iya. Fajar Akbar Saputra. Tadi ada nggak Hadir, Fajar? Pak. Oh ada. Hadir, Pak. Oke. Fauzan Syamil. Muhammad Zaki. Nggak hadir ya? Nggak ada keterangan sakit izin mungkin? Nggak ada ya. Muhammad Kausar Putra. Hadir, Pak. Winoba. Asli mana mas? Saya Tangerang, Pak. Oh, Tangerang. Iya, Ciledug, Pak. Oh, nggak ini kayak marga ya Winoba ini atau bukan? Oh, enggak, bukan, Pak. Oh, bukan. Bukan, Pak. Memang nama ini ya. Iya, Pak. Nama ayah Oh, saya, Pak. oh, nggak. Kan ada teman saya orang Timur atau orang mana ya? Ada yang punya marga ini. Oh, gitu, Pak. Iya. Oh, Coba alah, nanti nggak saya tahu cari saya. ya. Makanya saya orang mana gitu kan. Iya, iya, iya. Salah ini. Atta Daifatin. Atta Daifatin. Tidak ada ya. Dio Aristo Franciscus. Oh, yang ini tadi ya. Bukit Tinggi ya. Muhammad Amin Rizky. Muhammad Zaki Pratama. Ada ya? Hadir, Ada. Pak. Rifki Reza Mahesa. Hadir, Pak. Oh iya. Ini rata-rata kelasnya udah pada kerja ya? Yang di eksekutif. Iya, Pak. Udah, Pak. Rata-rata Atau udah. karena pemalu ini, jadi saya eksekutif aja gitu. Enggak, Pak. Rata-rata udah pada punya job, Pak. Kerja di mana ini rata-rata? Pada kerja di mana? Eh, Beda-beda, Pak. Nanya siapa, Pak? Oh, oh, Ata ini ada tadi ya? Left dia. Mas Ata. Zikri Firmansyah. Hadir, Pak. Oh iya, Zikri. Aditya Fikri Firdaus. Enggak tahu, enggak ada juga. Ganis Eganda Putra. Egananda. Ganis. Tidak ada juga. Asep Kurniawan. Hadir, Enggak ada Pak. ya? Wah, ada ya deh. Kamu orang Jawa ya, Mas? Itu Namanya sudah Asep. pasti, Pak, namanya, Pak. Enggak, saya bercanda. Siap, Pak, siap. Nur Rohim, Cahaya Kebaikan. Oh, enggak ada ya. Nah, udah nih kehadiran.
Oh, kalau masuk Zoom-nya dari LMS itu otomatis ya. Iya, iya, iya. Ya apa ini makanya saya manual. Oh, Asvin ada tadi. Asvin. Oke, terima kasih atas kehadirannya malam ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Boleh, boleh tes ya. Waalaikumsalam.